Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita masuk pada malam nisfu Sya'ban 1445 Hijriah. Saya khusus ingin menyampaikan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Dalam beberapa hadis, diantaranya ini saya membawa kitab At-Targhib wa Tarhib, motivasi dan ancaman. Di antara hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Asbihani dari sahabat Mu'adz bin Jabal, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa yang menghidupkan 5 malam maka wajabat lahul jannah, wajib untuknya dijamin surga oleh Allah. Yang pertama adalah malam Lailatul Tarwiyah, malam Arafah. Yang ketiga malam Nahar, Idul Adha. Yang keempat malam Idul Fitri. Yang kelima adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Majah, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini yang meriwayatkan adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat, maksudnya memperhatikan kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah akan mengampuni seluruh makhluknya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali 2 orang yang tidak mendapatkan ampunan. Pertama adalah orang yang syirik kepada Allah, yang kedua adalah musyahin, yakni orang yang punya dendam. Jadi kalau sudah punya dendam, agak punya pertikaian, segera minta maaf karena khawatir tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Asy-Syafi'i, imam besar ulama madhab, beliau menyampaikan dalam kitab Al-Ummiyah, Imam Syafi'i berkata, telah sampai kepadaku bahwasannya disampaikan, innad du'a yustajabu fi khamsi layalin, sungguh doa itu akan diijabah pada 5 malam. Malam apa? Pertama Lailatul Jum'ati, pertama malam Jumat. Yang kedua wa Lailatul Adha, malam Idul Adha. Yang ketiga wa Lailatul Fitri, dan malam Idul Fitri. Yang keempat wa awwalu lailatin min Rajab, dan yang keempat adalah malam pertama bulan Rajab. Yang kelima adalah walailatin nisfi min Sya'bana, malam nisfu Sya'ban. Ini kemudian berikutnya Imam Ibnu Taimiyah, seorang imam yang diidolakan oleh ulama Saudi Arabia, yang alumninya itu biasanya di Indonesia kalau mau menjelang seperti ini bermunculan di medsos, bid'ah lah, apalah dan sebagainya. Ini kan di medsos banyak tuh seperti itu. Nah, lalu bagaimana Imam Ibnu Taimiyah, imam panutannya ulama Saudi, mengatakan seperti ini,
Wa qad su'ila Ibnu Taimiyah radhiyallahu an salati lailatin nisfi min Sya'ban. Imam Ibnu Taimiyah ditanya tentang keutamaan atau sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Kemudian beliau menjawab, apabila seorang melakukan sholat pada malam nisfu Sya'ban wahdahu sendirian, au fi jama'atin atau berjamaah, khosotan pada khusus malam nisfu Sya'ban, kama kana yaf'alu tawaifu minas salaf, seperti yang dilakukan oleh para generasi salaf. Generasi salaf itu 1 Hijriah, 100 Hijriah, 200 Hijriah sampai tahun 300. Bagaimana jawabannya? Fahuwa hasanun, itu adalah baik, itu adalah cakep dan tidak boleh diingkari. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, kompilasi fatwa dari Imam Ibnu Taimiyah. Nah, saya sampaikan kita harus agak sedikit dewasa, belak-belakan aja. Ini seiring dengan medsos itu masjid kadang agak goyang, mau mengadakan nisfu Sya'ban atau enggak. Zaman medsos kan seperti itu, terpengaruh. Akhirnya yang sudah dirintis oleh para ulama terdahulu mengalami agak sedikit goyang. Apalagi kalau berganti takmir, takmirnya cenderung ke satu paham. Lalu bagaimana? Jangan diingkari. Silahkan seandainya tidak setuju, tidak melakukan. Kalau setuju melakukan, jangan ada saling mengatakan bid'ah. Ini yang menimbulkan hubungan tidak baik, yang merenggangkan sesama umat Islam dan jamaah masjid. Ini saya agak serius juga nih, malam nisfu Sya'ban harus ngutip beberapa dalil sono sini nih, Mas Toto. Nih saya sampaikan, saya mengutip kitab Akhbaru Makkah, yakni informasi Mekah, yang ditulis oleh seorang imam ahli hadis dan sejarawan yang wafat 272 Hijriah. Disampaikan bahwa penduduk ahli Mekah atau penduduk Mekah pada malam nisfu Sya'ban mereka berijtihad, bersungguh-sungguh karena keutamaan malam nisfu Sya'ban. Wa ahlu Makkah fi ma madha ilal yaum, penduduk Makkah terdahulu sampai pada hari ini, yakni ketika Imam Abu Abdillah Al-Faqihi, ketika malam nisfu Sya'ban, kharaja amatur rijal wan nisa ilal masjid, mereka keluar baik laki-laki maupun perempuan ke masjid. Fasallu, mereka sholat sunnah. Wa tafu, dan mereka bertawaf. Wa ahyau lailatahum, dan menghidupkan malam mereka hatta sobahi, sampai waktu subuh. Bil qiraati, ada dengan baca Quran. Fil masjidil harami, di masjidil haram. Hatta yakhtimul qur'ana kullahu, sampai-sampai ada yang khatam Quran semalam. Nah, ini dikutip dari kitab Akhbaru Mekah, informasi atau kabar-kabar tentang penduduk Mekah di zaman generasi salaf. Tadi saya dipesenin oleh orang tua kita Ustadz Zaid Fahmi, sampaikan Joko, kalau malam nisfu Sya'ban itu ada dalilnya, ada keutamaan-keutamaannya. Sayang apabila kita lewatkan, dan tentunya kalau kita bareng-bareng itu akan lebih khusyuk. Alhamdulillah jamaahnya udah bareng, mudah-mudahan tahun besok bareng juga makanannya. Biasanya kalau di kampung itu istilahnya kan ada makanan nih. Ini semua kan dari kampung ya Pak Isan ya. Ini kalau istilahnya punggahan, ada makanannya apa enggak nih? Oh, ada makanannya. Mudah-mudahan besok di setting Ustadz Ida diingetin, mudah-mudahan ada nasi kotaknya lah. Lebih-lebih nasi kotaknya kalau dari dekat Pangkalan Jati itu yang sebelah kiri dari dari sono, insya Allah tambah semangat lagi itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita habis ini baca surah Yasin bersama-sama, mudah-mudahan diijabah, kita diperhatikan dengan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.